ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku rahimakumullah, kita sekarang memasuki asma Al-Malik. Al-Malik artinya yang menguasai dan merajai segala-galanya. Allah lah yang mengatur seluruh makhluk sesuai dengan kehendaknya. Allah lah raja yang memiliki kekuasaan yang sempurna. Tidak ada seorang pun atau satu makhluk pun yang menandingi kekuasaannya. Dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat 1, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Sahabatku rahimakumullah, Al-Malik setidak-tidaknya bermakna ada 3. Yang pertama, apabila Allah menghendaki seseorang berkuasa, maka berkuasalah ia. Sebaliknya, apabila Allah menghendaki seseorang itu binasa, maka binasalah ia. Idza man syaa'a mallaka wa idza man syaa'a ahlaka. Lihatlah kisah Fir'aun. Ketika Allah menghendaki dia menjadi raja penguasa, sampai dia kesombongannya di atas luar biasa, bahkan dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Allah muliakan dia kuasa. Wa idza man sa'a ahlaka, tetapi dia binasa, tenggelam. Wa idza man sa'a ahlaka. Ini yang pertama. Yang kedua, sahabatku rahimakumullah, Allah lah yang menguasai dan merajai di dalam zat dan sifat-sifatnya yang jauh dari sifat yang wujud atau makhluk. Sebab makhluk itu semua membutuhkan Allah. Alladzi yastaghni fi dzatihi wa sifatihi an kulli mawjudin wa yahtaju ilaihi kullu mawjudin. Kemudian yang ketiga, sahabatku rahimakumullah, Al-Malik bermakna zat yang memiliki jasad hambanya sehingga hamba merasa takut. Zat yang menguasai hati orang-orang arifin, orang yang bijaksana, orang-orang yang wawasannya luas, sehingga hati orang yang bijaksana dalam pemikirannya akan menyatu, terilhami dalam ma'rifat kepada Allah. Alladzi malaka nufusal abidin faqlaqaha wa malaka qulubal arifin wa ahraqaha. Sahabatku rahimakumullah, biarkanlah hari-hari berbuat sesuka hati. Tegar lapangkan jiwa saat takdir menghakimi. Jangan resah hanya karena musibah yang menghampiri. Ingat, karena kekuasaan Allah, Allah Al-Malik, tidak ada musibah di dunia ini yang kekal abadi, karena yang abadi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah kita orang-orang yang kuat ketika menghadapi kegentingan. Seandainya kita banyak celah di mata manusia dan kita ingin ada tirai yang menutupinya, maka tutupilah tirai dengan kedermawanan, karena dengannya akan tertutupi segala cacat sebagaimana masyhur adanya. Sahabatku rahimakumullah, ini kita harus hadir untuk mengukir asa, untuk bangkit dari lelapnya duka. Pelan-pelan mari kita bersungguh-sungguh. Seperti yang sudah lewat, kita sudah berjuang. Mungkin saat ini kita bergerak tapi ruku dan sujud yang kurang panjang. Izinkanlah mulai hari ini untuk membasahi sajadah dengan air mata taubat, karena dosa semakin membayang.
Sahabatku rahimakumullah, pengaruh Al-Malik dalam Al-Quran itu memandung makna perlu kita pelajari dengan sungguh-sungguh. Misalnya dalam surat Al-Mu'minun ayat 116, Fata'ala Allahul Malikul Haq, La ilaha illa huwa Rabbul Arsyil Karim. Maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia, Rabb yang mempunyai aras yang agung. Tentang penjelasan nama Al-Malik, Al-Malik adalah zat yang memiliki kerajaan, dan dialah yang berhak memerintah, dialah yang berhak melarang dalam kerajaannya. Ada sebuah doa, yang doa ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang berkaitan dengan nama Al-Malik. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta, anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa ataraftu bidhanbi faghfir li dhunubi jami'a innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya Allah, Engkaulah Maharaja yang tiada sesembahan yang hak selain Engkau. Engkau adalah Rabbku dan aku adalah hambamu. Aku telah menganiaya diriku dan aku mengakui dosaku seluruhnya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, karena tidak ada yang dapat memberikan ampunan melain Engkau semata. Sahabatku rahimakumullah, pengaruh nama Al-Malik dalam diri kita. Orang yang mengesahkan Al-Malik itu akan mengagungkan kekuasaannya, akan mencintainya, berwali kepadanya, taat kepadanya, bahkan mengesahkannya. Dengan Al-Malik kita akan memenuhi panggilannya, meninggalkan hal yang diharamkannya, ingat selalu kepadanya di waktu sepi maupun ramai, mengembalikan segala urusan kepadanya. Insya Allah dengan mengetahui, memahami Al-Malik, karena man ahsaha dakhalal jannah, siapa yang hafal Asmaul Husna dia akan masuk surga. Yang pertama hafal lafadznya, yang kedua memahami, kemudian yang ketiga membaca doa dengan Asmaul Husna. Maka kita akan terus bertawakal hanya kepada Allah dan selalu merasa membutuhkan pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku rahimakumullah, dosa yang paling besar yang berkaitan dengan kekuasaan Allah adalah pengingkaran kekuasaannya. Dia menyandarkan sesuatu yang merupakan kekuasaan kepada selainnya. Jadi mereka mengingkari Asma Al-Malik karena menganggapnya ada kekuasaan yang lebih hebat dari Allah. Kezaliman yang besar yang dilakukan seorang hamba adalah jika ia mengklaim sesuatu yang bukan haknya, dan ini berlaku pada seluruh sifat rububiyah Allah. Atau seseorang yang merasa memiliki kekuasaan secara mutlak dan bukan dalam arti sebagai amanah dan ibadah kepada Allah. Ketika dia diberi jabatan misalnya, kekuasaan misalnya, bukannya dia niatkan ibadah, bukannya dia itu menerima sebagai amanah, tetapi menganggapnya ini adalah karena prestasiku. Dia sombong. Ingat sahabatku rahimakumullah, sepatu emas Fir'aun karena kesombongannya tempatnya di neraka. Tetapi sebaliknya, terompah butut jelek karena ketawaduannya yang dimiliki oleh Bilal bin Rabah, tempatnya di surga. Sahabatku rahimakumullah, kesyirikan, kezaliman, dan su'ul khatimah atau tanda-tanda akhir yang mengakibatkan dia berakhir dengan keburukan, maka karena dia menjauhi sifat Al-Malik. Seseorang yang bertauhid akan merasa cemburu jika ia melihat ada selain Allah yang disembah dalam kerajaannya, karena syirik adalah sesuatu yang paling buruk dalam pandangan orang yang bertauhid. Mengesahkan Allah adalah perhiasan hidup seorang muslim. Kesimpulannya hadirin sahabatku rahimakumullah,
ada 8 kekuatan bagi kita yang selalu menyucikan diri dengan sifat Al-Malik. Pengaruhnya adalah yang pertama, kita kalaulah diberi jabatan tidak sombong. Yang kedua, sahabatku rahimakumullah, ketika kita mencintai harta, tahta, aura, dunia, maka dikembalikan kepada Allah. Karena mencintai Allah melebihi cinta kepada yang lain. Itu karena kita memahami Al-Malik. Yang ketiga, sahabatku rahimakumullah, sesibuk apapun ketika kita mengurusi urusan dunia, tetapi ketika ada panggilan Allah waktu sholat misalnya, karena Al-Malik sudah menghunjam dalam dirinya, dia tinggalkan itu pekerjaan urusan dunia dan memenuhi panggilannya. Kemudian yang keempat, sahabatku rahimakumullah, dengan Al-Malik kita akan meninggalkan yang diharamkan. Sahabatku rahimakumullah, kadang di zaman seperti ini, karena sudah dibiasakan makanan-makanan, minuman, perbuatan dan sebagainya menjadi yang haram, jadi biasa. Tetapi bagi kita yang mengetahui Al-Malik, akan meninggalkan yang diharamkannya. Zina itu haram, riba itu haram, minum-minuman khamr itu haram. Dia akan berusaha bersungguh-sungguh untuk menjauhinya. Kemudian yang kelima, sahabatku rahimakumullah, karena sifat Al-Malik, Allah yang menguasai, Allah yang mengawasi, maka selalu ingat baik di waktu sepi maupun ramai. Kemudian yang keenam, sahabatku rahimakumullah, semua kecil, yang besar hanya Allah. Mengembalikan segala urusan hanya kepada Allah. Yang ketujuh, bertawakal hanya kepada Allah. Dan yang kedelapan, merasa membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bisa memahami asma Al-Malik, sahabatku rahimakumullah, maka cintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan menjadikan hati kita menjadi bersih, hati kita menjadi suci, karena menganggap cinta yang paling tinggi adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku rahimakumullah, ketika cinta sudah menghunjam dalam diri sehingga mencintai Allah melebihi cinta yang lain, maka bagi kita cinta kepada Allah yang dinamakan mahabbah itu merupakan akar ibadah dan pengabdian. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Itulah yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingannya selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Sahabatku rahimakumullah, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah pernah berkata dalam syairnya, kebaikan hati, kebahagiaan dan kenikmatannya adalah mencurahkan rasa cinta ini hanya kepada yang maha pengasih. Maksudnya apa, sahabatku rahimakumullah? Bahwa kebaikan, kebahagiaan, kenikmatan ini karena ketulusan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab cinta kepada Allah itulah surganya hati, kekuatan dan kehidupannya. Demi Allah, sesungguhnya hati tidak akan bahagia, tidak akan baik, tidak akan istiqomah, tidak akan menikmati kebahagiaan, tidak merasakan kelezatannya iman, dan tidak akan merasa tentram kecuali mencintai Allah. Sahabatku rahimakumullah, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Anas yang menuturkan, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa ay yuhibbar rajula la yuhibbuhu illa lillah wa ay yakraha ay ya'uda fil kufri bata idh anqadahu Allahu minhu kama yakrahu ay yulqa fin nar. Sahabatku rahimakumullah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara
yang apabila ia ada pada seseorang niscaya ia merasakan manisnya iman. Yang pertama, sahabatku rahimakumullah, apabila Allah dan Rasulnya lebih ia cintai melebihi segala sesuatu selain keduanya. Yang kedua, mencintai seseorang hanya semata-mata karena Allah. Ingatlah kisah Salman Al-Farisi ketika bersama Abu Dzar. Dia ingin melamar seseorang, tetapi ketika sang putri dari orang tua yang dilamarnya oleh Salman Al-Farisi mengatakan, saya lebih memilih Abu Dzar, maka Salman Al-Farisi tidak merasa sakit hati. Bahkan Allah kasih hatinya menjadi manis imannya. Harta yang ia siapkan untuk melamarnya diberikan kepada Abu Dzar, digunakan oleh Abu Dzar untuk melamar kekasihnya yang mestinya ia cintai, yang dicintai oleh Salman, tetapi kini telah mencintai sahabatnya. Sahabatku rahimakumullah, ada lagi yang ketiga, apabila kita melakukan maka akan merasakan manisnya iman, yaitu tidak suka kembali kepada kekafiran setelah ia diselamatkan oleh Allah darinya, sebagaimana ia tidak suka diceburkan ke dalam neraka. Mudah-mudahan dengan sifat Al-Malik yang kita pelajari hari ini semakin menguatkan iman kita sehingga Allah selalu melindungi kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.